Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik peserta didik baru, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu lagi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di SMAN Negeri 2 Batu. Walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, semoga tidak menurunkan semangat kita untuk mengikuti MPLS dengan media daring atau online ini dari awal hingga akhir. Kegiatan ini adalah kegiatan MPLS daring untuk pertama kalinya, karena memang keadaan COVID-19 terutama di Kota Batu masih pada tahap zona merah. Saya berharap kita semua dapat mengikuti rangkaian MPLS selama 3 hari ini. Pada kesempatan kali ini akan ada pemaparan mengenai kepramukaan Ambalan. Kita sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Eni Fahrija MPD, disilahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Ibu Eni Fahrija ini merupakan guru pembimbing mata pembelajaran fisika, ya, Bu? Betul? Iya, betul. Mata pembelajaran fisika sekaligus sebagai pembina gugus depan kepramukaan Ambalan, ya, Bu, sejak tahun 2016. Beliau lahir di Ponorogo 20 Desember 1971. Beliau beralamatkan di Perum Ikit, Tegal Gondo Asri 1D nomor 14 Karangploso, Malang. Bagi peserta didik baru yang penasaran mengenai apa itu kepramukaan Ambalan, mari kita dengarkan bersama materi kepramukaan Ambalan dari Ibu Eni Fahrija MPD. Untuk Ibu Eni Fahrija MPD, disilakan. Terima Saya kasih. ingatkan jangan lupa untuk meresum apa materi yang setelah disampaikan oleh Ibu Eni. Monggo, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMA, maju bersama, hebat semua. Salam Pramuka. Oke anak-anak sekalian, pagi ini seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan Ambalan. Gugus depan 03045 03046 SMA Negeri 2 Batu. Materi ini kami sampaikan dalam kegiatan MPLS peserta didik baru SMA Negeri 2 Batu tahun pelajaran 2020-2021. Supaya kalian lebih mengenal tentang SMA Negeri 2 Batu, maka kami akan memutarkan video berikut. Ini adalah salah satu kegiatan pramuka di SMA Negeri 2 Batu. Berkarya, tumbuh kuat dayanya, gunanya bagi bangsa Indonesia. Oke, itu adalah sekilas tentang kegiatan pramuka di SMA Negeri 2 Batu. Pada kesempatan ini, sebelum kami menjelaskan tentang pramuka di SMA Negeri 2 Batu, saya akan menjelaskan dulu tentang pramuka dalam kurikulum 2013.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan, di situ dikatakan bahwa pramuka itu sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Diharapkan nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren. Dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Maksudnya apa ya? Maksudnya di sini bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologi sosial, kultural, perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan sikap dan kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Dengan demikian, pencapaian kompetensi inti sikap spiritual KI 1, sikap sosial KI 2, dan keterampilan KI 3 memperoleh penguatan bermakna melalui fasilitasi sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Berikutnya adalah tentang konsep dasar pramuka. Awal pramuka di dunia itu sudah ada sejak tahun 1961, di mana pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah kaum muda yang suka berkarya. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan istilahnya baru resmi pada tahun 1961. Akan tetapi gerakan pramuka itu sudah ada sejak zaman Belanda dengan nama kepanduan. Di Indonesia, gagasan organisasi Baden Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda. Pada masa itu Belanda menguasai Indonesia, membawa gagasan itu ke Indonesia. Jadi walaupun kita dijajah, kita masih punya keuntungan dengan adanya Belanda membawa pramuka ke Indonesia. Akhirnya pramuka maju pesat di Indonesia. Akhirnya mereka mendirikan organisasi di Indonesia dengan nama NIPV, Netherlands Indisch Panfieders Vereniging, atau disebut Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dasar pelaksanaan kegiatan pramuka adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Struktur organisasi pramuka, penyajian diagram organisasi pramuka diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperjelas kedudukan kepala sekolah sebagai Kamabigus. Kamabigus itu adalah ketua majelis pembimbing gugus depan. Jadi gugus depan itu adalah sekolah kita yang bertanggung jawab atas efektifnya program kepramukaan pada satuan pendidikan. Nah, jenis dan tujuan kegiatan pramuka. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, banyak yang bingung, apa sih perbedaan gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Nah, di sini lewat kesempatan ini, sebelum kalian masuk di SMA Negeri 2 Batu, kalian supaya paham apa itu definisi dari masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu dijelaskan bahwa gerakan pramuka adalah organisasi. Jadi organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka adalah orangnya. Pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Jadi KNI ini adalah seorang pramuka. Contohnya seperti itu. Kemudian kepramukaan itu adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Dan yang terakhir pendidikan kepramukaan. Yang sekarang digaung-gaungkan dalam K13, apa itu pendidikan kepramukaan? Adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
Bagaimana pelaksanaan pendidikan kepramukaan sesuai dengan amanat undang-undang? Yang pertama, pendidikan kepramukaan itu dilaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler wajib itu merupakan apa? Merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Dan nanti nilai dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini minimal B syarat kenaikan. Jadi harus minimal B. Kalau nilai kepramukaannya C, maka kalian tidak naik. Yang ketiga, yang berikutnya model blok. Jadi pelaksanaan pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan dalam 3 model. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam 3 model, meliputi kemah blok, model akulturasi, dan model reguler. Yang dimaksudkan dengan kemah blok adalah atau model blok adalah kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan. Sehingga di SMA Negeri 2 Batu selalu dalam istilah kemah blok. Kemah blok itu wajib di SMA Negeri 2 Batu 1 tahun sekali. Jadi saya ulang sekali lagi, model blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Yang berikutnya model akulturasi, yaitu model aktualisasi, yaitu merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Selama ini adalah juga dipilih oleh SMA Negeri 2 Batu. Jadi dalam beberapa tahun ini SMA Negeri 2 Batu menerapkan 3 model kegiatan kepramukaan atau pendidikan kepramukaan di gugus depannya. Tadi yang satu kemah blok, yang kedua adalah model aktualisasi, dan yang terakhir ini adalah model reguler, yaitu kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Jadi yang terakhir ini adalah yang dilaksanakan oleh mereka para dewan ambalan. Jadi di sini dewan ambalan itu seperti OSIS ketika dalam konteks pendidikan umum. Dewan ambalan ini benar-benar yang minat di pramuka dan mereka juga akan melaksanakan kegiatan pramuka secara utuh. Kalau yang kedua tadi adalah include dari pembelajaran, kemudian nanti diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. Mereka kalau di dalam kegiatan kepramukaan itu tidak harus hafal semapur, tidak harus hafal sandi morse, tapi mengenal boleh. Tetapi di dalam model reguler, maka mereka wajib untuk melaksanakan kecakapan umum, melaksanakan laksana bantara, itu adalah di reguler. Semoga kalian bisa tahu bedanya 3 model pendidikan kepramukaan sesuai amanat undang-undang. Nah, ini adalah struktur organisasi yang ada di Pangkalan SMA Negeri 2 Batu. Yang tertinggi adalah Kamabigus, yaitu kepala sekolah. Sedangkan di sini adalah pembina dan pembantu pembina. Pembina gugus depan contohnya adalah saya, Kak Eni. Kemudian pembantu pembina itu adalah yang membantu pembinaan kepramukaan. Yang dalam hal ini sementara SMA Negeri 2 Batu pembantu pembinanya adalah Kak Raden. Kemudian ada Dewan Ambalan Penegak yang tadi saya sampaikan, kemudian ada Dewan Kehormatan Ambalan. Ini kalau di sekolah itu ada namanya alumni, tetapi kalau di pramuka itu tidak ada alumni, tetapi ada namanya Dewan Kehormatan. Mereka yang sudah tidak di SMA Negeri 2 Batu tetap di dalam naungan besar pramuka, tetapi dia sebagai Dewan Kehormatan. Jadi tidak ada namanya istilah alumni. Baru di sini di bawahnya itu adalah kita siswanya. Ada pradana, itu berarti adalah ketua OSIS-nya. Di mana di dalam pramuka itu ada pradana, kemudian ada kalau bendahara itu namanya adalah jurang. Kalau sekretaris itu namanya adalah kerani dan nanti ada sangga-sangga di bawahnya. Ini struktur organisasinya. Nah, biar kalian lebih tertarik di Pramuka SMA Negeri 2 Batu, Kak ini akan tampilkan foto-foto kegiatan. Ini adalah kegiatan penempuan bantara. Kita selalu diadakan di alam, di luar,
untuk penempuan Bantara, Laksana dan semuanya. Kemudian ini adalah kegiatan rutin yang aktualisasi tadi pada saat hari Kamis biasanya kita mendatangkan dari Damkar. Kemudian berikutnya ini adalah kita mengikuti Losipram. Nanti di akhir saya akan tampilkan video perwakilan dari SMA Negeri 2 Batu tampil dalam acara pentas seni di Losipram dan kebetulan mereka dapat penghargaan terbaik atau juara 1. Perlu kita banggakan itu ya nak ya. Semoga kalian menjadi tergerak untuk aktif di dalam Pramuka SMA Negeri 2 Batu. Dan yang ini adalah ketika hari ulang tahun Pramuka tanggal 14 Agustus itu kita selalu tampil di depan. Nah, ini adalah penempuan Laksana, setelah Bantara itu Laksana. Kemudian juga ada perwakilan kita di dalam perkemahan Wirakarya di Blitar kemarin. Ini adalah pada saat Raimuna kita ada yang ikut. Jadi sebatu itu jadi satu sangga diikuti oleh sekolah-sekolah dari SMA 1, SMA 2, SMA 3. Nah, kita juga ikut perwakilannya di situ. Nah, dari awal ada tulisan Destim. Apa sih Destim? Destim itu adalah nama untuk pramuka di SMA Negeri 2 Batu. Namanya adalah Destim, pakai S, Destims. Tapi anak-anak kadang ngomongnya hanya Destim saja, dipikir tidak ada S-nya. Padahal Destim itu adalah ada S-nya ya, Mas Ramzah ya, ada S-nya. Apa itu Destim? Destim itu kepanjangan dari Detasemen Spesial Troops Ijon Jambi Marta Christina Tiahu Squad. Tentunya yang di SMP sudah pramuka sudah hafal ini apa yang dimaksudkan. Yang lebih khusus ini adalah tentang Ijon Jambi. Kenapa SMA 2 itu pangkalannya kok pilih untuk yang laki-laki Ijon Jambi dan yang cewek itu adalah Marta Christina Tiahahu. Di sini Ijon Jambi itu siapa sih? Nah, Ijon Jambi itu adalah pendiri Kopassus yang sangat cerdik dan pintar. Maka harapannya nanti para pramuka yang cowok itu menjadi cerdik dan pintar seperti beliaunya. Ijon Jambi ini di ambalan Destim adalah nama pahlawan bagi yang putra yang tertempel di sebelah kiri dada anggota Dewan Ambalan. Sedangkan Marta Christina Tiahahu adalah pejuang kemerdekaan nasional pada tahun 1817, di mana wanita ini membantu rekannya Thomas Matulesi dalam perang Patimura pada tahun 1817 melawan Belanda. Marta Christina Tiahahu mulai berperang pada umur 17 tahun. Semangat dari Marta ini semoga menjadi semangat para anggota pramuka cewek di SMA Negeri 2 Batu. Dan Marta Christina Tiahahu ini di ambalan Destim adalah nama pahlawan bagi yang putri yang tertempel di sebelah kiri. Jadi kalau di pramuka penegak nama sangganya itu adalah dari nama untuk nama ambalannya itu adalah nama dari pahlawan. Kalau sangganya ada sangga penegas, ada sangga pendobrak dan seterusnya nanti akan lebih dikenalkan. Nah, di SMA Negeri 2 Batu cerita sedikit ya. SMA Negeri 2 Batu itu dulunya ketika berdiri itu sejak tahun 1998-an kalau tidak salah. Itu tidak ada seragam pramuka. Karena memang tidak ada pramuka. Mereka tidak mengenal pramuka, maksudnya tidak ada seragam pramuka. Baru tahun 2013 itu ada seragam pramuka dan akhirnya dibentuklah Destim dengan gugus depan yang diakui oleh Kuarcap Kota Batu itu adalah 03045 dan 03046. Saya sendiri menjadi pembina gugus depan sejak tahun 2016. Nah, moto dari ambalan Destim adalah berani, benar dan berhasil. Itu adalah motonya. Artinya apa? Berani melakukan demi kebenaran dan melakukan kebenaran untuk keberhasilan. Semoga kalian semua bisa seperti moto dari Destim tersebut. Nah, dari tahun 2013 sampai 2019 itu terdapat 6 angkatan. Angkatan yang pertama itu adalah Alfa di awal tahun ini 2014 ini, di mana pradananya adalah Aditama Yuda. Kemudian angkatan kedua itu adalah Beta,
Pradananya adalah Rizky Ramadana. Angkatan ketiga dan keempat, ketiganya Charlie, keempatnya Delta. Pradananya tetap Saudara Amar Maulidan. Dan yang kelima itu adalah Ekon, pradananya Novan Falconia. Dan yang terakhir yang sekarang ini yang duduk di kelas 12 itu adalah Foxtrot dengan pradananya adalah Hasbi Ali Rosima. Tadi yang sebelah kiri di video tadi, yang sebelah kanannya adalah pradana lama, penyerahan ke pradana baru yaitu Kak Hasbi Ali Rosima. Yang di video tadi yang di sebelah kiri kalau tidak salah, yang rambutnya keriting. Kalau yang tinggi keceng itu adalah yang pradana yang pertama. Kegiatan apa saja yang telah kita lakukan di Ambalan Destim ini? Yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi, kegiatan tahunan namanya adalah Kemah Blok. Kemudian yang kedua orientasi calon Dewan Ambalan. Jadi kalian nanti yang tergerak, yang minat di dalam pramuka seutuhnya, kalian akan bisa bergabung di dalam Dewan Ambalan. Nanti setelah kalian diterima menjadi calon Dewan Ambalan akan ada orientasi Dewan Ambalan. Kemudian setelah kamu menjadi anggota Dewan Ambalan, kalian bisa menempuh Bantara dan Laksana dan juga ada penempuan privat. Selama ini yang kita lakukan penempuan privat itu adalah jalan yang berapa kilo itu. Kita sudah pernah, namanya adalah Napak Tilas. Jadi pada saat perkemahan Laksana mereka berangkat dari sekolah jalan kaki sampai tempat yang dituju. Dan nanti di tengah-tengah perjalanan ada banyak talam-talam yang disediakan. Talam itu adalah tugas nak. Nah ini yang saya janjikan tadi adalah tampilan dari perwakilan SMA Negeri 2 Batu dalam Losipram atau pentas seni Losipram yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Kita lihat sebentar.
ini semuanya dari rekan-rekan kakak-kakak Ambalan Destim. Mulai dari aransemen semuanya adalah dari Ambalan Destim. Mungkin nanti kalian bisa melihat sendiri ya nak ya. Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini juga tampilan ketika kemah blok. Setiap sangga atau mungkin bisa juga kemarin itu perwakilan dari masing-masing prodi mereka menampilkan. Ini salah satu prodi menampilkan tampilannya. Nah, di pramuka itu tidak ada yang sedih. Kalau pramuka, kalau saya pakai seragam pramuka itu serasa saya masih SMA. Padahal usia saya sudah hampir katanya jelita ya, jelang 50 tahun. Tapi seperti serasa saya kakaknya Hamzah, Kak Romzah, karena apa, di pramuka itu tidak ada guru, tidak ada peserta didik, tetapi ada kakak dan adik. Jadi saya selalu muda karena saya dipanggil Kak Eni dan saya selalu menyapa dengan halo dengan ciri khas saya. Nah, mungkin nanti bisa di ini sekilas materi tentang pengenalan Ambalan, tapi sedikit saya akan menyampaikan tentang kalau nanti kalian masuk
di Dewan Ambalan itu adalah tentang syarat kecakapan umum yang ada di pramuka. Sekilas saja saya tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi ini adalah syarat kecakapan umum golongan penegak. Kalau yang beragama Islam misalnya, maka dia harus bisa rukun Islam, hafal rukun Islam dan rukun iman serta penerapannya. Kalau di Katolik tahu makna gereja Katolik dan semuanya, ada semuanya untuk berbagai agama yang kalian anut. Kemudian yang kedua adalah berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan santun kepada sesama teman. Di situ ada indikatornya. Nanti jangan khawatir, materinya sama kakak-kakak OSIS sudah disiapkan oleh kalian. Jadi kalau kalian misalnya pengen meresum, tinggal lihat PPT-nya ulang saja. Sekarang yang penting perhatikan saya, Kak Eni yang cantik ini supaya kalian menjadi lebih paham. Kemudian yang ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nanti akan di dalam Dewan Ambalan kan ada diskusi-diskusi, maka kakak-kakak yang Dewan Kehormatan akan menilai kalian. Kemudian dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Yang kelima, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Jadi di SMA Negeri 2 Batu itu ada kegiatan untuk yang peserta didik semuanya dan ada kegiatan yang khusus Dewan Ambalan. Nah ini yang dimaksudkan Dewan Ambalan 2 kali setiap bulan. Kalau 1 bulannya 1 minggunya 1 kali, berarti 1 bulannya ada 4. Maka ketika ada halangan tidak masalah karena wajibnya hanya 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang keenam, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Selama ini kalau Dewan Ambalan iurannya paling per datang itu per Kemis misalnya, itu untuk yang Dewan Ambalan. Kalau untuk yang peserta didik enggak, paling iurannya ya minimal Rp500, boleh lebih. Tidak yang penting tidak memberatkan sesuai kesepakatannya mereka. Kemudian dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin dengan temannya boleh bahasa Jawa, tetapi ketika dalam kegiatan resmi maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan, misalnya ikut berperan kegiatan upacara misalnya. Nah ini sudah termasuk. Telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Nanti kita siasati dengan bakti lingkungan sekolah dan mungkin nanti bakti di dekat lingkungan sekolah. Nah kalian bisa mengikuti itu. Kemudian dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Ini bisa berkelompok. 11 mengenal, mengerti dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Yang ke-12 dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Ke-13 dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak dan tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Jadi yang saya jelaskan saat ini adalah kalian yang benar-benar berminat dalam pramuka maka harus melakukan kecakapan umum ini. Yang ke-14 dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-15 dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Yang ke-16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Ke-17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Yang ke-18 dapat mengerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-19 selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang, gaya bebas dan menguasai 1 cabang olahraga. Ini salah satu contoh. Kemudian dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Misalnya usia sekian itu bagaimana, kamu se-SMA ini mau seperti apa perkembangannya, sudah mengenal cewek, sudah mengenal cowok dan seterusnya. Itu kamu harus bisa menjelaskan. Yang nomor 21 dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota. Yang kedua dapat menyebutkan beberapa penyakit seperti yang saya tulis di situ. Kemudian ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut, biasanya persami. Nah kalau laksana atau bantara pasti itu sudah, berarti sudah memenuhi syarat kecakapan umum. Inilah syarat-syarat kecakapan umum. Terima kasih dari saya, semoga penyampaian paparan saya ini dapat menginspirasi kalian, memotivasi kalian sehingga pramuka di SMA Negeri 2 Batu menjadi lebih jaya dan lebih dikenang di Kota Batu khususnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Baik Kak Eni, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Sama-sama. diberikan dan materi yang telah dijelaskan kepada peserta didik baru. Iya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bekal di kemudian hari Amin. nantinya. Iya. Dengan demikian berakhir sudah materi yang telah dijelaskan oleh Kak Eni pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada peserta didik baru yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe dan selalu jaga kesehatan. Saya Ranza Samsurya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.